binikmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan nikmat iman, Islam, serta ihsan kepada kita semua. Dan semoga Allah menjaga hati kita agar senantiasa berada dalam taufik serta hidayahnya. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada para tabi'i dan tabi'inya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga hingga kepada kita semua sebagai umatnya dan dicatat sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dimulai, yuk mari kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa sedekah dulu ya, agar ilmunya nanti insya Allah bisa bermanfaat. Baik, ada beberapa hal yang ingin mau sampaikan. Pertama, dalam panduan mengikuti Zoom meeting, pastikan nama institusi ibu dan bapak sesuai di layar monitor. Untuk merubah nama sudah ada fiturnya, tinggal diklik kanan di profil ibu bapak, dan nonaktifkan fitur getar dan nada dering di HP ibu bapak. Matikan mikrofon selama Zoom kajian berlangsung, tuliskan pertanyaan di fitur chat, lalu berkenan juga mengisi formulir umpan balik sebelum kajian ini selesai. Baik, ini informasi update sedekah dakwah kajian subuh Bait Al-Hikmah Khalifah Tour per tanggal 17 Januari. Total dana yang ada di kami berjumlah Rp2.851.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf di bawahnya ada 2.900.000, tentunya ada beberapa hal pengeluaran ya. Dan inilah Khalifah Berbagi, insya Allah resminya Khalifah Berbagi ini kami akan tutup di tanggal 31 Januari. Dan total dana yang ada di kami update per tanggal 17 Januari itu Rp23.416.421. Dan ada juga titipan wakaf Quran 40 mushaf Al-Quran. Insya Allah kami berharap ibu dan bapak sekalian bisa ikut serta mensupport kami di Khalifah Berbagi, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala yang tidak terputus, dan mudah-mudahan menjadi bekal kelak di akhirat, menjadi amal ibadah, dan juga menjadi pelindung di yaumil akhir. Demikian Kang Dea tentang Khalifah Berbagi, dan hari ini insya Allah akan membahas tentang bab faraid atau bab mawaris bersama Ustadz Lukman Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sebelum dimulai kita akan menyapa dulu ibu dan bapak yang lain, terutama Bunda Empet. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda Empet. Masih di mute. Diklik. Klik. Sehat Bunda. Alhamdulillah. Syukur mood. Alhamdulillah. Ada wejangan tausiah? Tidak, mau mencari ilmu sekarang. Mencari ilmu saja. Baik, terima kasih Ibu Bapak yang lain hadir. Kita akan dengarkan kajian tentang bab mawaris. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Tafadhol Ustadz Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fanad'u Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwaratal arda binur syamsik abada birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak dan ibu sekalian dan juga para sesepuh Khalifah Tour, dalam kesempatan pagi ini kita lanjutkan kajian mengenai bab waris. Tapi sebelum masuk ke kajian itu, saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan yang disampaikan pada Selasa yang lalu. Pertanyaan pertama atau satu pertanyaan digabungkan seperti ini. Bagaimana keputusan warisnya jika harta peninggalan orang tua itu dalam sertifikat tanah sudah dinamakan anak-anaknya?
Ada catatan tertulis dari almarhumah ibu bahwa nama anak-anak hanya pinjam nama. Tetapi menjadi masalah karena ada anak wanita nih yang menolak dibagi waris karena merasa yang sudah nama anak itu merupakan hibah. Padahal ada satu anak lainnya, laki-laki yang berkebutuhan khusus, tidak dipakai namanya dalam sertifikat tanah harta orang tuanya itu. Masih ada beberapa sertifikat atas nama orang tua, tapi secara nilai jauh di bawah dari sertifikat yang diatasnamakan anak yang menolak dibagi sertifikat tadi. Ya, dalam hal ini barangkali begini, bahwa kepemilikan harta itu tentu saja bisa disebabkan atau didasarkan pada nama di atas sertifikat kalau tidak ada ketentuan lain. Tapi kalau di sini kan tadi sudah disebutkan oleh orang tuanya bahwa nama anak itu hanyalah pinjam nama. Nah, sudah ada pernyataan seperti itu berarti itu bukan hibah, hanya pinjam nama saja. Sehingga itu harta tersebut tetap masih merupakan tirkah, harta yang harus diwariskan. Kecuali bahwa ada nama anak tersebut dan disertai dengan pernyataan bahwa itu hibah, itu bukan harta waris. Tapi kalau ternyata di sini ada pernyataan bahwa itu hanya pinjam nama, berarti bukan hibah, hanya pinjam nama saja untuk alasan tertentu barangkali begitu, sehingga itu walaupun ibunya sudah meninggal dan nama di dalam sertifikat itu nama anaknya itu tetap sebagai tirkah gitu. Jadi tetap harus dibagikan. Kalau itu merupakan harta hibah, memang yang bersangkutan tetap memperoleh waris juga dari harta lain. Tapi karena ini bukan harta hibah, tidak ada pernyataan hibah seperti itu tetap harus dibagikan. Artinya status harta itu tetap sebagai harta warisan, bukan pemberian dari orang tua kepada anak. Tidak ada pernyataan dari orang tua bahwa itu hanya pinjam nama. Saya kira mungkin begitu. Hanya itu saja kelihatannya pertanyaan yang perlu dibahas hari ini. Selanjutnya kita lihat, lanjutkan pada bahasan berikutnya. Tentang sini, lanjutan dari bahan presentasi atau kajian kita tentang ahli waris. Siapa saja? Saya ulang lagi di sini, kemarin setelah yang lalu juga sudah disampaikan sebetulnya. Ada 3 sebab pernikahan, itu suami atau istri sebagai penerima waris. Kalau sebab keturunan, ini bisa beragam. Ada anak laki-laki dan perempuan serta keturunannya itu sebagai ahli waris. Bapak dan ibu serta terus ke atas itu juga sebagai ahli waris. Artinya ke kakek, ke garis ke atas. Kemudian yang keempatnya adalah saudara-saudari kandung. Artinya ini yang menyamping, sebapak atau seibu dan keturunannya yang menyamping. Ini hawashi kalau istilah dalam waris. Demikian juga paman sekandung, sebapak, seibu dan keturunannya. Ini juga menyamping juga. Yang ketiganya adalah wala. Wala itu orang yang memerdekakan dulu bekas budak gitu. Kemudian sudah merdeka maka bisa saling waris mewarisi. Tapi seperti disampaikan sebelumnya, yang ketiga ini sekarang sudah boleh dikatakan sudah tidak ada barangkali. Jadi hanya 2 saja. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya ingin menyampaikan dulu dalil atau keterangan tentang ahli waris ini yang sudah ada rinciannya dalam Quran. Seperti ini, kita lihat dulu di sini supaya yakin bahwa memang ini jelas ada dasarnya di dalam Al-Quran. Ayat 11 dan 12 nanti dari surah An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 difirmankan oleh Allah seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian semua, orang-orang yang beriman,
dalam perihal anak-anak kalian itu lidzakari untuk laki-laki mithlu hadil unsayain itu seumpama bagian dua orang perempuan. Fa'in kunna, maka apabila ada itu kaum perempuan itu nisaannya itu kaum perempuan paukos nataini dua atau lebih gitu tafsiran para ulama dua atau lebih. Walahunna, maka bagi anak-anak perempuan dua atau lebih itu sulusa ma tarok 2/3 dari apa yang ibu bapaknya tinggalkan. Wa in kana wahidatan, tetapi apabila satu orang saja perempuan itu falahan nis, maka bagi satu orang perempuan, anak perempuan itu cukup setengah. Wali abawaihi, dan untuk ibu bapak itu liwahidin, untuk masing-masing ibu bapak itu min huma, dari ibu bapak as-sudus, bisa dapat 1/6, dapat 1/6 mimma taroka, dari harta benda yang itu mayat atau anaknya tinggalkan. In kana lahu walad, dengan catatan jika mayat yang meninggal itu memiliki anak. Fa illam yakul lahu walad, tetapi apabila mayat yang meninggal itu tidak memiliki anak, wa warisahu abawahu, dan yang mewarisinya itu adalah ibu bapaknya, bali ummihi sulus, maka untuk ibunya dapat 1/3, naik 2 kalinya. Kalau mayatnya itu tidak memiliki anak. Fa in kana lahu ikhwah, tetapi apabila mayat yang meninggal tadi itu memiliki saudara-saudari, bali ummihi sudus, maka bagian ibu turun lagi menjadi 1/6. Mimba di wasiyah, setelah mengeluarkan wasiyah, yusi biha audain, yang berwasiat itu mayat dengan wasiat tadi atau setelah mengeluarkan utang. Abaukum abnaukum, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Tidak tahu kalian di mana, siapa di antara mereka itu yang lebih dekat kemanfaatannya. Fardhatan minallah, itu satu keparduan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui juga maha bijaksana. Di sini penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat-ayat 11 di atas tadi. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda seperti ini. Ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuhu fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yuntaza'u min ummati. Hai Abu Hurairah, pelajarilah oleh kalian itu ilmu fara'id, ilmu bagi waris, dan ajarkanlah itu ilmu waris itu, karena sesungguhnya ilmu waris itu nisful ilmi, setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid itu umumnya dilupakan manusia. Bahwa awwalu syai'in yuntaza'u min ummati, dan ilmu faraid itu adalah sesuatu yang awal, ilmu yang awal yang terangkat dari umat. Artinya tidak dipedulikan lagi, jangankan diamalkan, dipelajari pun tidak, begitu sabda Rasulullah. Jadi pada kesempatan ini berbahagialah, mudah-mudahan kita memperoleh berkah dari Allah, masih mau dan bersedia mempelajari ilmu faraid dan nanti berlanjut pada pengamalannya. Itu ayat. Ustaz. Waalaikumsalam ya. Ustaz, boleh diperbesar slide-nya, dipresentasikan? Oh, ini tafsirnya? Bukan, yang ini nih, slide yang tampil di layar. Oh iya, bisa nanti. Nanti setelah ini dulu. Yang di ini tidak terlihat gitu Pak Mu? Terlihat, cuman ini tampilannya masih di slideshow. Di slideshow. Ya. Maksud saya itu setelah membahas tafsir ini gitu. Oh, baik. Ya. Untuk meyakinkan bahwa dasarnya dalam Quran demikian jelas. Gitu. Nah, kemudian di ayat 12-nya nih. Di ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian para suami itu memperoleh setengah dari yang istri-istri kalian tinggalkan. Illam yakul lahunna walad, apabila istri-istri itu tidak memiliki anak. Tetapi apabila fa'in kan lahunna walad, tetapi apabila para istri itu memiliki anak, falakumur rubu, bagian kalian para suami turun menjadi 1/4.
Mimba diwasiyati yusi nabiha audain. Tapi pembagian itu setelah wasiat yang berwasiat para istri itu atau setelah melunasi utang-utangnya. Kemudian walahunna rubu'u, dan bagi para istri itu memperoleh 1/4 mimma taraktum dari kalian para suami yang tinggalkan. Illam yakul lakum walad, apabila kalian para suami tidak memiliki anak. Fa in kan lakum waladun falahunna sumun mimma taraktum. Tetapi apabila kalian para suami memiliki anak pada saat meninggal itu, bagi para istri itu hanya 1/8 saja. Mimba diwasiyah tusuna biha audain, setelah penunaian wasiat atau utang. Wa in kana rajulun, tetapi apabila ada seseorang, ini untuk peristiwa kalalah atau terkait dengan kalalah tapi dengan saudara-saudari seibu saja. Balikul wahidin, maka untuk masing-masing dari saudara atau saudari seibu itu minhumas sudah dapat 1/6 saja. Inkanu, maka apabila ada itu saudara-saudari yang seibu itu lebih banyak dari lebih dari satu, gitu. Ahum syurka abis sulus, maka bagi mereka itu dapat 1/3 mimba diwasiyah biha audain, setelah penunaian wasiat atau utang. Nah, ini dijelaskan di sini wasiyatan minallah, itu semua adalah wasiat dari Allah. Jadi wasiat demikian sakral. Wallahu alimun halim. Dan Allah itu maha mengetahui juga maha santun. Itu saya kira untuk dasar dari Al-Quran. Sekarang kita kembali ke sini. Para ahli waris tadi sudah dijelaskan di dalam An-Nisa ayat 11. Ahli waris itu sebab pernikahan, yang pertama suami atau istri saja di pernikahan. Kemudian dari keturunan, ini saya ulang-ulang nih, karena ini kadang membuat bingung nih. Supaya sengaja diulang-ulang nih. Yang pertama, anak laki-laki dan anak perempuan, serta keturunannya, artinya cucu-cucu ada di dalamnya. Kemudian yang keduanya bapak dan ibu serta terus ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga adalah saudara-saudari kandung, artinya adik, kakak gitu. Baik yang sekandung maupun sebapak ataupun hanya seibu, dan juga keturunannya, artinya para keponakan itu juga masuk di dalam jajaran ahli waris. Kemudian yang keempat itu paman, sekandung maupun sebapak atau seibu dan juga keturunannya, atau di sini sepupu, nanti pada sepupu. Nah, ini secara garis besar seperti itu. Yang ketiga adalah walad tadi, akibat memerdekakan dari hamba yang dahulunya berstatus hamba kemudian merdeka, maka yang memerdekakan itu bisa saling waris-mewarisi. Tapi sekali lagi yang ketiga ini boleh dikatakan sudah tidak ada mungkin untuk zaman ini. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita rinci lagi. Ahli waris dari pihak laki-laki. Ini ada 15. Tadi di slide sebelumnya disebutkan kan, anak laki-laki dan keturunannya. Demikian juga nanti dari anak perempuan dan juga keturunannya. Kakek atau bapak dan kemudian terus ke atas. Dan juga dari yang menyamping. Nah, dari pihak laki-laki itu ada 15 kelompok yang bisa menjadi ahli waris. Yang pertama, anak laki-laki jelas menempati posisi pertama. Yang keduanya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi cucu, ya, karena ini pihak laki-laki, jelas ada cucu laki-laki. Tetapi dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan bukan ahli waris. Itu termasuk zawil arham. Rudi, perhatikan nih. Para bapak dan ibu semua dari anak laki-laki ya. Kemudian yang ketiganya bapak. Bapak itu ahli waris. Kemudian yang keempatnya adalah kakek dari pihak bapak. Itu adalah termasuk ahli waris. Yang kelimanya saudara laki-laki, kakak atau adik sekandung. Itu termasuk ahli waris.
Yang keenam, saudara laki-laki sebapak. Itu juga adalah ahli waris, kakak atau adik sama saja. Kemudian yang ketujuh, saudara laki-laki seibu. Itu juga sebagai ahli waris. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau keponakan. Ini urutannya seperti ini. Karena di antara urutan ini bisa saling menghalangi gitu. Kemudian yang kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Ini kadang-kadang pusing istilah-istilah ini. Yang ke-10, paman sekandung dengan bapak. Dan tentu yang namanya paman itu kakak atau adik bapak. Yang ke-11, paman sebapak dengan bapak. Karena pihak laki-laki ini. Yang ke-12, anak laki-laki paman sekandung. Artinya ini kakak atau adik sepupu. Dari paman sekandung dengan bapak. Yang ke-13, anak laki-laki paman sebapak dengan bapak. Sebapak ini. Kalau seibu tidak masuk di sini. Yang ke-14, suami. Jelas, itu suami dapat. Dan yang ke-15, laki-laki yang memerdekakan atau wala. Berarti sekarang hanya 14 saja sebetulnya. Nah, tentu saja kira-kira ini bisa jadi pertimbangan pada saat ada seseorang meninggal, siapa saja yang ada pada saat yang bersangkutan meninggal. Itu bisa masuk kelompok ahli waris. Yang satu terhadap yang lain itu bisa saling menghijab sebetulnya. Menghalangi gitu. Urutan pertama itu tidak bisa dihalangi anak laki-laki. Selalu dapat ahli waris. Jadi ahli waris. Kemudian berikutnya, kita lihat bila 15 ahli waris itu ada, maka yang mendapat warisan dari 15 tadi, yang pertama anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak pernah terhalangi oleh siapapun. Justru yang bersangkutan menghalangi. Ini istimewa di sini. Kemudian yang keduanya bapak. Bapak juga tidak pernah ada yang menghalangi, tetapi bisa menghalangi ke kakek ini. Jadi kalau ada bapak, ada kakek, bapaknya bapak gitu, itu bisa terhalang oleh bapak. Artinya kakek tidak dapat. Anak laki-laki juga bisa menghalangi cucu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bisa menghalangi. Jadi cucu tidak dapat karena masih ada anak laki-laki. Itu bisa anak laki-laki di sini bisa uaknya, bisa pamannya atau bapaknya sendiri itu menghalangi. Kemudian yang berikutnya yang tidak pernah terhalangi sama sekali itu adalah suami. Suami itu akan selalu dapat waris dari istrinya yang meninggal. Itu untuk pihak laki-laki. Kemudian sekarang kita lihat ahli waris dari pihak perempuan. Kalau dari perempuan ada 10. Laki-laki tadi 15. Artinya semuanya ada 25 pihak yang menjadi ahli waris. Yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan itu selalu menjadi ahli waris. Yang keduanya cucu perempuan tetapi dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan itu sekali lagi zawil arham, bukan ahli waris. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu bisa jadi ahli waris. Yang ketiganya ibu. Ibu dari yang meninggal. Yang keempatnya nenek dari ibu, artinya ibu dari ibu. Yang kelimanya nenek dari ayah atau ibu dari ayah. Yang keenamnya saudari perempuan sekandung, kakak atau adik. Itu jadi ahli waris. Yang ketujuhnya saudari perempuan sebapak. Yang kedelapan saudari perempuan seibu. Itu yang jadi ahli waris. Yang kesembilannya istri. Istri itu ahli waris selalu. Dan yang ke-10 perempuan yang memerdekakan. Itu jadi ahli waris bagi yang dimerdekakannya. Nah, kita lihat sekarang jika ke-10 dari pihak perempuan ini lengkap,
maka yang jadi ahli waris itu selalu adalah anak perempuan. Kalau dia pihak laki-laki itu anak laki-laki. Anak perempuan pun tidak bisa ada yang menghalangi. Anak perempuan selalu dapat ahli waris. Ya, jadi ahli waris. Yang keduanya adalah istri. Itu selalu akan dapat. Walaupun nanti istri itu bisa terhijab, tetapi hijabnya hijab nukson, terhalang sebagian. Yang ketiganya ibu dari yang meninggal. Itu selalu dapat waris, walaupun bagiannya bisa berubah-ubah antara 1/3 atau 1/6, bergantung keadaan. Yang keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini jika ada cucu perempuan dari anak laki-laki, itu juga sebagai ahli waris. Selalu ada. Dan tidak bisa dihalangi oleh anak perempuan. Apalagi kalau anak perempuannya ini di sini hanya 1. Kecuali kalau anak perempuannya 2, nah ini bisa menghalangi. Kalau anak perempuannya 1, nanti anak perempuan ini dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6. Tapi kalau anak perempuan 2 atau lebih, maka cucu perempuan terhalang. Ini karena anak perempuan yang 2 atau lebih itu memperoleh 2/3. Terhalang oleh anak perempuan yang lebih dari 1, cucu perempuan tidak dapat. Tapi pada saat anak perempuan hanya sendiri, cucu perempuan selalu dapat. Kemudian saudara perempuan sekandung. Ini bisa memperoleh waris. Nah, ini posisinya bagaimana? Ini bisa dalam posisi sebagai asobah. Asobah ma'al goir. Saya kira istilah itu nanti barangkali kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kemudian sekarang masalahnya begini. Apabila dari pihak laki-laki dan ahli waris dari pihak perempuan semuanya ada, siapakah yang menjadi ahli waris? Yang pertama adalah suami atau istri. Itu selalu menjadi ahli waris. Walaupun bagian suami atau istri bisa berubah, kalau suami dari 1/2 menjadi 1/4, kalau istri dari 1/4 menjadi 1/8. Bergantung keadaan. Apakah yang meninggal itu memiliki anak atau tidak? Kalau memiliki anak, maka bagian suami atau istri ini berkurang. Kemudian yang keduanya, ibu. Ibu itu akan selalu menjadi ahli waris. Tinggal nanti bagian ibu itu 1/3 atau 1/6, bergantung keadaan. Tadi dalam ayat Al-Quran, ayat 11 An-Nisa, jika yang meninggal memiliki anak, ibu jadi 1/6. Tapi kalau yang meninggal tidak memiliki anak, ibu 1/3. Tetapi juga di Quran juga di ayat 11 disebutkan, jika yang meninggal itu memiliki saudara-saudara, kakak atau adik, maka bagian ibu juga 1/6. Jadi bagian ibu bisa 1/3 apabila tidak memiliki anak atau tidak memiliki saudara-saudari yang meninggal. Kemudian yang ketiganya bapak. Bapak itu selalu kebagian. Bapak itu bagiannya 1/6. Kalau bapak itu selalu 1/6, tetapi ditambah asobah nanti. Bisa jadi asobah bin nafsi bapak itu. Bisa menghabiskan sisa harta, gitu maksudnya. Kemudian yang keempat, anak laki-laki ini. Anak laki-laki selalu dapat waris dan tidak ada yang bisa menghalangi anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini juga bisa menjadi asobah, penghabis sisa harta. Yang kelimanya anak perempuan. Nah, anak perempuan juga selalu dapat harta waris dari ibu atau bapaknya yang meninggal. Tetapi jangan catatan, pada saat ibu bapaknya meninggal, semuanya ini masih hidup. Kalau sudah meninggal ya bukan ahli waris juga, kan syarat di depan begitu. Pada saat yang bersangkutan meninggal, ahli waris ini hidup. Kalau sudah meninggal lebih dahulu, bukan ahli waris. Kemudian sekarang kita lihat bagian-bagian waris di dalam Quran. Yang pertama, ada bagian setengah.
Tadi kan dijelaskan dalam An-Nisa 12 dan juga An-Nisa 11. Yang keduanya 1/4. Coba perhatikan oleh kita semua, dari setengah menjadi 1/4 itu kan dibagi 2 ya. Dibagi 2. Setengah dibagi 2 jadi 1/4. Kemudian yang ketiganya 1/8. 1/8 juga adalah 1/4 dibagi 2. Jadilah 1/8. Ini jenis pertama. Artinya ini setengah dibagi 2 jadi 1/4. 1/4 dibagi 2 menjadi 1/8. Jenis kedua, dalam Quran itu, dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi disebutkan, untuk 2 anak perempuan atau lebih dapat 2/3. Nah, ini 2/3 diambil dasarnya dari An-Nisa ayat 11. Kemudian 1/3 ini bisa menjadi bagian untuk seorang ibu, kan tadi. Ibu bisa 1/3. Coba perhatikan 2/3 dibagi 2 menjadi 1/3 kan. Kemudian setelah 1/3 itu nanti ada 1/6. Nah, ini bagian ibu bisa 1/6 juga. Atau cucu perempuan dari anak laki-laki bisa 1/6. Ini 1/6 juga adalah 1/3 dibagi 2. Artinya kalau diperhatikan di sini ada 6 jenis pecahan di dalam Quran untuk pembagian waris. Keduanya itu beraturan demikian indah. Sekali lagi perhatikan, setengah dibagi 2 menjadi 1/4, dibagi 2 menjadi 1/8. 2/3 dibagi 2 menjadi 1/3, 1/3 dibagi 2 menjadi 1/6. Ini diturunkan, dijelaskan oleh Allah 14 abad yang lalu. Artinya apa? Pada saat 14 abad yang lalu, boro-boro mengenal pecahan yang beraturan seperti ini, orang-orang zaman itu, angka saja atau tulis baca aja belum begitu membudaya kan? Di bangsa Arab saat itu. Walaupun ada juga yang sudah pandai tulis baca. Tapi menggunakan angka yang demikian teratur itu belum terpikirkan. Nah, ini meyakinkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang bisa membuat susunan demikian indah itu nggak mungkin Nabi Muhammad. Tetapi ini mesti wahyu dari Allah. Jadi salah satu hikmah lain dari ilmu waris ini meyakinkan kepada kita bahwa ini betul-betul adalah petunjuk dari Allah. Karena kalau bukan dari Allah tidak akan serapih seperti ini. Ada 6 cara, 6 pembagian. Kemudian kita lihat sebelum masuk ke bagian-bagian penjelasan tadi, kita lihat ahli waris asobah. Asobah itu di sini diartikan setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu secara jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini diambil dari buku Mawaris yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sobuni. Nah, ini maksudnya dalam pengertian kita sehari-hari, asobah itu suka diartikan sisa. Ya sebetulnya secara bahasa tidak pas itu diartikan sisa. Tapi dalam praktek memang itu adalah sisa. Gitu. Karena sisa itu nanti ada istilah lain dalam ilmu waris yang disebut dengan rod. Rod itu kembalian. Ya sisa juga sebetulnya. Nah, yang dimaksud asobah di sini ahli waris yang tidak dijelaskan bagian-bagiannya. Tadi di depan sudah disebutkan ada 6 macam pembagian waris. Ada setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Itu adalah bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Yang kita sebut itu adalah dzawil furud, yang memiliki bagian-bagian yang sudah dijelaskan di dalam Quran. Kan sudah tertentu siapa-siapa saja orangnya. Nah, nanti ada ahli waris lain yang tidak disebutkan, seperti untuk anak laki-laki itu kan tidak disebutkan berapa bagiannya. Ini baru dijelaskan di dalam hadis Rasulullah. Nah, anak laki-laki tetap sebagai ahli waris, tapi tidak dijelaskan berapa bagiannya, nanti menjadi kelompok asobah. Ya, untuk mudahnya mungkin sisa, walaupun sebetulnya arti secara harfiahnya bukan sisa. Ya. Jadi di sini
kita artikan begini aja, setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang 6 macam tadi disebutkan, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Tidak masuk kelompok itu di dalam Quran, mereka itu masuk kelompok asobah. Gitu. Kemudian asobah itu ada berapa macam? Yang pertama adalah asobah binafsihi atau bin nafsi. Kalau pakai alif lam bacanya begitu. Asobah binafsihi. Yang keduanya asobah bil ghair. Yang ketiganya asobah ma'al ghair. Jadi asobah itu ada 3 jenis. Mohon ini untuk harus dipahami memang kalau kita mau masuk ke bab waris. Maka pelan-pelan saya sampaikan supaya bisa ditangkap. Ya, nanti bisa diulang-ulang lagi. Asobah bin nafsi ini jenis laki-laki semua. Sebetulnya bisa gampang memahaminya. Jadi asobah bin nafsi itu kelompok laki-laki semuanya. Kemudian yang keduanya asobah bil ghair. Nah, kalau asobah bil ghair itu kumpulan laki-laki dan perempuan. Jadi asobah yang tengah-tengah ini campuran laki-laki perempuan. Dan yang ketiganya asobah ma'al ghair, ini istilahnya sedikit beda. Ini bil, di sini ma'al. Asobah ma'al ghair itu adalah kelompok perempuan semuanya ini. Jadi bisa gampang sebagai jembatan badai. Yang pertama ini asobah bin nafsi atau bin nafsi itu semuanya kelompok laki-laki. Siapa saja itu nanti kita kasih contoh-contohnya. Kalau sekedar gini agak susah juga, agak mumet. Kemudian yang keduanya asobah bil ghair itu adalah kelompok laki-laki dan perempuan. Yang ketiganya asobah ma'al ghair ini kelompok perempuan semuanya. Saya kira begitu mungkin untuk memahaminya. Laki, campuran laki perempuan, di sini perempuan semuanya. Kita lanjut. Sekarang kita lihat asobah bin nafsih itu siapa saja. Yaitu yang menjadi asobah dengan sendirinya karena mereka langsung menjadi asobah tanpa disebabkan orang lain. Makanya istilah binafsih. Binafsih itu dengan sendirinya. Tanpa perlu ada teman, gitu maksudnya. Nah, kemudian asobah bin nafsi itu siapa saja yang masuk kelompok asobah bin nafsi? Tadi kan disebutkan asobah bin nafsi itu kelompok laki-laki semuanya. Yang pertama adalah anak laki-laki. Yang keduanya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi ini harus laki-laki semua nih. Kemudian yang ketiganya bapak. Itu bisa menjadi asobah bin nafsi. Yang keempatnya kakek dari pihak bapak. Yang kelima saudara laki-laki sekandung kakak atau adik sama. Kemudian yang keenam saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh anak atau keponakan ini, keponakan dari saudara laki-laki sekandung. Yang kedelapan anak atau keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Yang kesembilan paman yang sekandung dari bapak. Kemudian paman yang sebapak. Asobah bin nafsi. Yang ke-11-nya anak laki-laki paman yang sekandung dari bapak. Artinya sepupu dari nomor 9 ini. Yang ke-12-nya anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Artinya anak dari paman nomor 10. Nah, maksudnya asobah bin nafsi ini bisa menghabiskan semua sisa harta waris. Pada saat pembagian waris itu harus didahulukan yang memiliki bagian-bagian. Yang 6 macam tadi itu. Jadi ada yang setengah, kalau tidak setengah jadi 1/4, menjadi 1/8, atau 2/3 menjadi 1/3, bisa juga menjadi 1/6. Nah, dahulukan yang punya bagian-bagian. Jika masih ada sisa, lihat, adakah kelompok asobah bin nafsih?
ini ada 12 orang di sini. Dan 12 ini prioritas, skala prioritas. Artinya cucu laki-laki itu terhalang oleh anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, berhenti di anak laki-laki. Yang di bawahnya tidak kebagian semuanya. Yang di bawahnya terhalang oleh anak laki-laki. Atau yang ada adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya tentu anak laki-lakinya tidak ada di sini. Maka yang di bawahnya terhalang semuanya. Dihabiskan oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki. Atau kalau tidak ada nomor 1 dan nomor 2, adanya bapak. Nah, bapak itu bisa jadi asobah, bisa menghabiskan semua sisa peninggalan. Dengan catatan bapak itu tetap dapat 1/6 ditambah asobah gitu. Bapak itu. Jadi tetap sebagai ashabul furud juga dapat bagian bapak itu 1/6. Kalau ada anak laki-laki hanya 1/6 saja bapak itu. Atau ada cucu laki-laki hanya 1/6. Tapi kalau nomor 1 dan nomor 2 tidak ada, bapak itu selain dapat 1/6 juga menghabiskan semua harta sisa peninggalan mayit gitu. Demikian juga kakek nih. Kalau ada bapak tentu yang ke bawahnya terhalang. Nah, kalau 1, 2, 3 tidak ada, baru turun ke kakek. Tapi kakek dari pihak bapak, bukan dari pihak ibu. Nah, jika ada kakek, kakek juga dapat 1/6 seperti bapak dan bisa menghabiskan sisa harta semuanya. Itu adalah dapat asobah dan menghalangi ke bawah ini semua. Jadi yang bawah-bawah ini baru kebagian jika di atasnya tidak ada. Tapi kalau di atasnya tidak ada, terhalang. Hanya untuk asobah binafsi ini ada 12 kelompok orang sebagai ahli waris dengan urutan seperti ini, tidak bisa mendahului gitu ya. Ini sama seperti di Skota, dilarang saling mendahului ini yang di Bandung itu. Nah, ini tidak bisa juga, tidak dilarang saling mendahului, sesuai urutan ini saja. Kemudian kita lihat asobah bil ghair. Tadi disebutkan kalau asobah bin nafsi kelompok laki-laki semua. Tapi kalau asobah bil ghair ini adalah kelompok laki-laki dan perempuan. Yaitu setiap perempuan akan menjadi asobah karena ada saudara laki-lakinya. Kemudian perempuan itu mewarisi bersama saudara laki-laki dengan ketentuan seperti dalam surat An-Nisa 11. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi kaidah 2 kali laki-laki dibanding bagian perempuan itu hanya ada dalam asobah bil ghair. Perlu dicatat, tidak dalam semua keadaan. Hanya dalam keadaan asobah bil ghair saja. Ini yang suka menjadi sorotan dari orang-orang yang tidak suka terhadap ilmu bagi waris. Kok tidak adil? Tidak adil dari mana? Nanti kita bisa jelaskan. Dalam asobah bil ghair ini, yang pertama adalah anak perempuan dengan sebab anak laki-laki. Anak perempuan bisa menjadi asobah bil ghair karena ada saudara laki-lakinya. Kakak beradik di sini. Misalnya begini, seorang ibu atau seorang bapak meninggal, mereka memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di sini anak perempuan tidak perlu dapat 1/2 atau 2/3, tetapi masuk ke kelompok asobah bil ghair. Dihitung saja, ada berapa orang anak laki-laki, ada berapa orang anak perempuan. Kalau 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan, si laki-laki itu dihitung seolah-olah 2 orang. Artinya di sini harus semuanya ada 3 gitu. Dengan catatan si laki-laki, anak laki-laki memperoleh 2 kalinya. Artinya untuk anak laki-laki dapat 2/3, sedangkan anak perempuan 1/3. Gitu, di sini. Jika 1 laki, 1 perempuan. Kalau misalnya ada 2 laki-laki, 1 perempuan, maka 2 laki-laki itu kalikan 2 saja jadi 4 kan. Ditambah 1 perempuan jadi 5. Berarti di sini anak laki-laki dapat 2/5, masing-masing ada 2 kan,
dan anak perempuan hanya 1/5. Setelah bapak atau ibunya dapat kebagian. Artinya gini, kalau suaminya meninggal, bagikan dulu kepada istrinya. Istrinya itu berarti 1/8. Nah, yang 7/8 itu dibagi untuk anak laki-laki dan perempuan. Dihabiskan mereka. Yang lainnya tidak jadi ahli waris dalam posisi seperti ini. Kemudian yang bisa jadi asabah bil ghair itu cucu perempuan dari anak laki-laki, sebab ada cucu perempuan ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Artinya ini antar cucu, jadi harus sederajat nih. Anak dengan anak, anak perempuan dengan anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki harus dengan saudaranya dari cucu laki-laki dari anak laki-laki juga. Itu bisa menjadi asabah bil ghair. Artinya bisa menghabiskan juga. Dengan catatan nomor 1 tidak ada. Kalau nomor 1 ada, ya tidak bisa. Ini nanti insya Allah dijelaskan dengan contoh-contoh saja. Kalau hanya seperti ini agak bingung juga nih. Gimana itu cara? Nah, tetapi sebelum masuk ke contoh-contoh, kita lihat dulu secara teoritisnya begini. Penjelasan secara urutannya itu. Yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung, artinya kakak atau adik dari mayat gitu ini ya. Saudara perempuan sekandung dengan saudara laki-laki sekandung. Jadi kakak atau adik perempuan dan kakak atau adik laki-laki dari mayat. Ini bisa menghabiskan, bisa menjadi asabah bil ghair maksudnya. Jika nomor 1 dan nomor 2 tidak ada. Kalau ada ya tidak bisa juga dihabiskan dulu oleh nomor 1 atau nomor 2. Kemudian yang keempatnya, saudara perempuan sebapak. Perhatikan ini, sebapak. Dengan sebab ada saudara laki-laki sebapak. Ini bisa menjadi asabah bil ghair. Kakak atau adik sebapak, ada laki dan ada perempuan, itu bisa menjadi asabah bil ghair. Hanya perhatikan di sini di atas sekandung, di sini sebapak. Artinya yang seibu tidak bisa. Yang seibu itu tidak bisa jadi asabah bil ghair. Walaupun ada laki-laki dan perempuan. Itu di luar ini. Jadi untuk tadi asabah maaf nih kecepatan. Asabah bil ghair itu hanya ada 4 kelompok di sini. Anak perempuan dengan anak laki-laki. Harus sederajat. Jadi tidak bisa anak perempuan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang keduanya, cucu perempuan dari anak laki-laki, harus dicatat juga di sini dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan tidak masuk di sini. Dengan sebab ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu sederajat sebagai cucu. Itu bisa menjadi asabah bil ghair. Yang ketiganya, saudara perempuan sekandung dengan sebab ada saudara laki-laki sekandung, kakak adik dari mayat yang sekandung. Ini bisa menjadi asabah bil ghair. Yang keempatnya, saudara perempuan atau di sini ada saudara laki-laki yang sebapak. Perlu dicatat di sini hanya yang sebapak. Yang seibu tidak masuk sekali lagi. Mohon diingat oleh kita semua, yang seibu tidak masuk kelompok asabah bil ghair. Insya Allah nanti dengan contoh-contoh, kita pakai whiteboard nanti di sini insya Allah diberikan contoh-contoh supaya terbayang. Kita lanjut berikutnya ke asabah ma'al ghair. Ini istilahnya agak dekat-dekat juga, tapi beda nih. Asabah ma'al ghair. Ini kelompok perempuan semuanya. Menjadi asabah bersama orang lain yang sama-sama perempuan. Yaitu di sini saudara perempuan sekandung, bila ahli warisnya saudara perempuan sekandung dan anak perempuan seorang atau lebih. Atau saudara perempuan sekandung dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini asabah ma'al ghair. Artinya di sini kakak atau adik dari mayat, dari yang meninggal itu bisa menjadi asabah ma'al ghair
menghabiskan sisa, maksudnya di sini, jika yang meninggal itu memiliki anak perempuan seorang atau lebih. Berarti tidak ada anak laki-laki di sini. Atau kalau tidak anak perempuan, si yang meninggal itu memiliki cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu bisa dimasukkan ke kelompok asobah ma'al ghoir. Jadi ini kelompok perempuan saja ini. Kakak atau adik perempuan beserta anak dari yang meninggal, anak perempuan juga. Itu bisa saling menyelesaikan atau menjadi asobah. Artinya menghabiskan harta. Kemudian yang keduanya, kalau tadi yang sekandung, di sini sebapa. Saudara perempuan sebapa, apabila ahli warisnya saudara perempuan sebapa dan anak perempuan seorang atau lebih. Jadi perempuan kakak atau adik dari yang meninggal yang sebapa, yang meninggal juga meninggalkan anak perempuan satu atau lebih, si saudara perempuan yang sebapa itu bisa menghabiskan harta dari mayat atau yang meninggal tadi. Sekali lagi nanti insya Allah terbayang apabila diberikan contoh-contoh. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, mangga Pak Mu. Boleh waktunya untuk masuk ke pertanyaan? Oh, udah habis waktu. Ya, Mangga. Maaf. Bisa ngasih contoh sekarang nih. Nanti insya Allah ke depan. Insya Allah nanti kan kajiannya berlanjut Ustaz ya. Ya mangga. Siap. Baik, Ustaz dan Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang mengikuti. Saya akan tampilkan, baik ini pertanyaan dari Ibu Hajah Lili Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon bertanya, apabila seorang perempuan meninggal tapi belum bersuami atau tidak menikah, orang tuanya sudah meninggal dua-duanya dan mempunyai saudara laki-laki satu orang, beberapa orang saudara perempuan, bagaimana membagi warisnya? Oh iya, mangga Bu, insya Allah begini. Monggo Ustaz. Ya. Oh, boleh ditampilkan aja Pak Mu. Pak, monggo silakan sebentar, Pak. Ya, supaya tidak kehilangan jejak saya ini dari pertanyaan. Belum bersuami atau tidak menikah, ya. Orang tuanya juga sudah meninggal dua-duanya. Betul, jadi yang ditinggalkan di sini hanya saudara laki-laki satu orang dan juga beberapa orang saudara perempuan. Jadi di sini ahli warisnya berarti kakak atau adik laki-laki dan perempuan itulah. Dan kakak adik perempuan itulah bisa menjadi asobah bil ghoir, bisa menghabiskan peninggalan dari adiknya yang meninggal atau kakaknya yang meninggal yang belum menikah. Jadi dihabiskan oleh saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Dengan catatan posisi mereka sebagai ahli waris di sini sebagai asobah bil ghoir. Artinya nanti satu orang laki-laki ini dihitung dua. Ya. Hitung dua. Kalau beberapa orang saudara itu perempuan ada berapa ya tepatnya, Bu? Katakanlah dua lah gitu. Karena beberapa itu lebih dari satu ya. Katakanlah dua. Berarti si laki-laki satu orang itu dihitung dua ditambah dua saudara perempuan, maka jadi harta itu pembaginya 4 gitu ya. 4 berarti 2/4 untuk si saudara laki-laki, untuk saudara perempuannya masing-masing 1/4 gitu. Karena di sini berlaku asobah bil ghoir. Saudara laki-laki ini kan derajatnya itu tadi waktu pembahasan asobah bin nafsi, yang pertama anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, kemudian bapak, 1, 2, 3 tidak ada, maka langsung saudara sekandung ini. Ini sekandung kan saudaranya ya. Nah, kalaupun hanya sebapak tetap bisa. Tapi kalau saudara laki-laki di sini hanya seibu, tidak bisa begitu caranya. Saudara laki-laki dan saudara perempuan itu hanya dapat 1/3 saja. Di antara saudara laki-laki dan saudara perempuan itu dibagi rata. Nah, maka untuk bertanya seperti ini perlu dengan informasi yang sejelas-jelasnya nih. Ya perlu enaknya memang harus dialog supaya
kita sebagai yang ditanya bisa nanya lebih lanjut. Ini Iya Pak Ustadz, saya yang bertanya. Nah, Bu Mangga, Lili mangga. silakan Bu Lili. Nah, saudara laki-laki di sini sekandung atau Sekandung, sebapak? semuanya sekandung. Semuanya Jadi sekandung. 1 orang saudara laki-laki dan 6 orang saudara perempuan Pak Ustadz. Oh ya, jadi kalau sekandung berarti selesai di sini dengan catatan jika saudara laki-lakinya hanya 1, dihitung 2, yang perempuan ada 6 gitu Bu ya. Iya. Jadi semuanya 8 nih. Kan laki-laki dihitung 2, kalau asalnya kan 7. Tapi berhubung laki-laki ini dihitung jadi 2, jadi 8. Sehingga nanti pembagiannya untuk laki-laki, saudara laki-laki itu 2/8. Nah, yang 7 saudara perempuannya itu masing-masing 1/8. Iya. Jadi selesai di situ. Selesai di situ ya Pak. Ya, Kalau ya. misalnya ini, saudara laki-laki saya sudah meninggal. Apakah selesai di situ juga atau turun ke cucunya? Maksudnya ke anak laki-lakinya? Oh iya. Ya, kalau pada saat meninggal si saudari perempuan tadi itu, saudara laki-laki ibu itu masih ada, tetap sebagai ahli waris dan bisa turun ke anaknya, Anaknya. laki-laki maupun perempuan. Karena ini anak laki-laki kan, atau Ya. saudara laki-laki itu. Jadi Iya. yang bagian 2/8 itu dikasihkan kepada 2 atau lebih anak dari saudara laki-laki yang meninggal itu. Oke. Diteruskan. Ya. Iya, Tapi terima dengan kasih Pak catatan- Ustadz. Apa? Ya, terus. Dengan catatan gini, pada saat saudari perempuan ibu itu meninggal, saudara laki-laki ibu itu masih ada ya. Jadi Ya. kalau pada saat saudari perempuan ibu meninggal, si saudara laki-laki ini tidak ada, ya tidak dapat waris juga. Anaknya pun tidak dapat waris? Tidak dapat. Kalau pada saat meninggal saudari perempuan ibu itu, si saudara laki-laki itu sudah meninggal. Oke, iya. Jadi selesai di saudara perempuan saja? Betul. Itu diselesaikan di saudara perempuan, tapi di saudara perempuan yang 8 itu dapat 2/3. Yang sepertiganya? Sepertiganya nanti bisa dikembalikan kepada saudari perempuan itu juga. Jadi bisa semuanya itu dihabiskan. Yang sepertiga itulah yang disebut dengan istilah rod gitu dalam ilmu waris itu. Rod. Rod itu kembalian. Oke, iya. Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Haja Lili, Pak Ustadz. Pak Dea, masih ada 1 pertanyaan? Mangga. Ini harus kajian khusus tadi ya. Kayaknya 1 hari penuh. Baik, ini dari Pak Muhammad Faza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Untuk asobah yang dijelaskan, apakah ada prioritas dalam pembagian waris? Lalu jika ada, mana yang didahulukan? Kalau tidak ada, bagaimana pembagian waris dilakukan antar asobah? Oh iya, baik Pak. Makasih dengan pertanyaannya. Betul, di dalam asobah juga tadi kan ada 3 macam. Ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, dan ketiganya asobah ma'al ghair. Itu juga saling prioritas, ada skala prioritas. Jadi kalau ada asobah bin nafsi, ya selesai jadi asobah bin nafsi. Asobah bil ghairnya tidak terjadi gitu. Dan kalau asobah ma'al ghairnya juga jelas tidak akan terjadi. Jadi yang paling awal dijadikan asobah itu adalah bin nafsi tadi. Itu bisa menyelesaikan yang lainnya udah selesai saja, tidak bisa. Dengan catatan di sini juga begini, asobah juga baru dibagikan kepada asobah setelah selesai pembagian yang berdasarkan bagian-bagian yang 6 macam tadi itu. Ada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Setelah itu selesai semua, bisa asobah bisa diselesaikan. Dengan kata lain di sini, asobah itu ada kemungkinan tidak dapat kebagian sama sekali. Mungkin saya tidak dapat kebagian. Jadi asobah itu bisa dapat banyak, bisa tidak kebagian sama sekali. Katakanlah anak laki-laki tadi kan, itu bisa menghabiskan semua harta. Tapi kalau ternyata dihabiskan di atas itu, ada ahli waris yang menghabiskan dengan bagian-bagian itu. Habis harta waris itu, ya tidak dapat kebagian apapun itu, si anak laki-laki. Dalam asobah itu bisa begitu gitu Pak.
Tapi sekali kebagian jika yang meninggal itu hanya meninggalkan anak laki-laki, semuanya turun ke anak laki-laki. Gitu Asobah itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Enggak. Ini masih ada satu pertanyaan Kang Dea. Ini dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Apabila orang tua mempunyai warisan, rumah, sawah contohnya, tetapi sebagian sudah dijual dan sebagian lagi belum. Apabila kalau sudah meninggal, orang tua tadi tidak sanggup mengurusnya, kita harus bagaimana? Dan apabila suami istri tidak mempunyai anak kandung, hanya mempunyai anak angkat, tetapi warisan itu sudah atas nama anak angkat semua. Ini bagaimana solusinya, Ustaz? Oh iya. Nah, ini barangkali juga salah satu mengapa harta waris itu jangan ditunda-tunda pembagiannya. Karena kalau ditunda-tunda akan makin rumit gitu. Biasanya begitu. Jadi tunggu dulu yang meninggal, katakanlah bapak, nanti bagi waris setelah ibu meninggal sekalian. Nah, itu akan makin rumit. Apalagi dalam kasus seperti ini. Nah, misalnya begini. Orang tua mempunyai banyak warisan, rumah dan sawah. Tapi sudah dijual. Tentu kalau yang sudah dijual itu tidak masuk sebagai harta waris. Sudah milik orang lain itu. Dan sebagian lagi belum. Nah, yang menjadi harta waris itu adalah yang belum. Nah, pada saat meninggal itu mestinya turun kepada anak. Mungkin di sini suami istri yang tidak mempunyai anak kandung itu sebagai anaknya dari bapak ibu yang meninggal gitu ya. Betul, betul. Nah, harusnya ini yang mewarisi dari bapak ibunya yang telah meninggal itu. Nah, tetapi yang mewarisi saat ini tidak memiliki anak kandung dan hanya memiliki anak angkat. Nah, anak angkat itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Jadi kalaupun saat ini sudah atas nama anak angkat, itu hanya sebagai bukan warisan. Nah, kalau mau dijadikan rasa sayang dan sebagainya, itu silakan dengan cara hibah anak angkat itu. Kasih saja. Nah, ini memang semuanya untukmu bisa saja selagi kita masih hidup. Itu paling bisa melalui hibah atau wasiat. Kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi kalau mau hibahkan semuanya karena tidak ada ahli waris yang lain ya boleh. Tapi itu harus selagi hidup. Kalau sudah meninggal itu bukan ahli waris anak angkat itu. Jadi tidak punya hak menerima warisan dari bapak atau ibu angkatnya. Jadi kalau mau dikasihkan semuanya kepada anak angkat, saat ini selagi masih hidup. Dan bagusnya itu harus dikuatkan oleh aktanya gitu ya. Melalui notaris atau lembaga hukum yang lain supaya ini memang sudah menjadi hibah. Sehingga pada saat meninggal nanti, suami istri tadi yang tidak memiliki anak itu, ya sudah tidak punya harta waris lagi. Namun harus diingat, sebelum mewariskan atau menghibahkan kepada anak angkat, harus dilihat di sekeliling. Masih adakah kakak adik kita, atau adakah keponakan, atau adakah itu juga bisa jadi ahli waris kan? Nah, hibah ini sebaiknya harus disaksikan oleh ahli waris supaya nanti tidak terjadi gugat-menggugat di belakang hari, atau jangan sampai masih ada ahli waris tapi sudah dihabiskan oleh hibah, itu juga tidak baik. Harus tetap ahli waris, walaupun itu ahli waris itu jauh hubungannya, tetap ahli waris kan. Seperti tadi ada 25 atau dikurangi 2 barangkali 23 orang saja ahli waris itu. Itu harus diingat sebelum menghibahkan ke anak angkat itu. Karena bisa jadi kalau tidak melihat kiri kanan sebetulnya ahli waris, itu bisa terjadi pendoliman. Itu bahaya juga itu. Saya kira itu mungkin. Baik Ustadz, ini sudah waktunya jam 6:08. Sudah lewat ya. Oh, iya. Ada beberapa pertanyaan, namun kami akan catat Ustadz, nanti di pekan depan di hari Selasa akan saya sampaikan. Sebelum itu Pak Rustam ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih. Cukup rumit ya. Saya dari tadi pegang kertas di sini Pak, bingung ini seperti gimana menghitungnya ya. Tapi mudah-mudahan Pak Ustadz Lukman pekan depan sudah
bisa menguraikan kepusingan kami, Pak. Tadi banyak Ya, nanti insya Allah Baik, dia kasih insya Allah. contoh satu-satu. Ya. Siap, insya Allah. Itu sebabnya Bapak- tidak boleh ditunda ya Ustaz ya. Iya betul. Iya, Makin rumit. cabangnya makin banyak, makin rumit ini. Makin. Betul. Iya. Baik, Bunda Empet, ada wejangan terakhir? Tidak cukup. Cukup, ya? Cukup rumit. Cukup rumit. Rumit ya. Saya ingin menyapa ini teman lama saya, Ibu Lili Salman, apa kabar? Pak Boy di mana sekarang? Sedang Sudah. ada aktivitas lain kayaknya. Iya. Assalamualaikum Iya. Ustadz Wijayanto. Bi. Jawab, Bi. Alhamdulillah Pak. Kalau Boy mah ada di Jakarta Pak. Oh, iya, iya. Alhamdulillah sehat. Iya. Ada Baik, temannya Pak Boy itu Pak Ihsan. Iya. Cempet kumaha kabartosna. baik. Sebentar Bapak Ibu, boleh ya nanti silaturahminya ya. Ini Ya. belum ditutup Siap. nih kajiannya. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan, ada masih ada di kolom chat, tapi mudah-mudahan pekan depan mau rangkum, nanti mau sampaikan hari ini juga ke Ustadz berapa saja Baik. pertanyaannya, biar nanti ada persiapan ya untuk menjawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz sebelum kajian berakhir, berkenan ini kan sudah lewat jam 6 lewat 10, boleh dipimpin doa dulu sebelum mau tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal istiqomata fil ahwal wal mudawamata ala a'mal husnul khotimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian mawaris ini kita akan buat sesi khusus ya nantinya. Insya Allah kita akan buatkan waktunya supaya semua aktivitas tentang mawaris atau kegiatan ini kita akan buat di hari-hari yang khusus. Termasuk kajian-kajian khusus nanti insya Allah. Tunggu ya informasinya. Baik, demikianlah kajian pagi hari ini bersama Ustadz Lukman Abdurrahman. Mudah-mudahan ilmunya bisa diaplikasikan dan ada beberapa hal informasi kajian ini juga bisa Ibu Bapak simak kembali di channelnya YouTube Khalifah Tur ya, insya Allah, termasuk kajian ustadz-ustadz yang lain. Baik, kita tutup ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang bertugas membuatmu Kang Dia terima kasih. Kru Khalifah terima kasih, Pak Rustam, Bunda Empet, Ustadz Wijayanto. Mohon maaf Pak Mo, dan besok rekan-rekan apa Bu yang Mo lain. acaranya? Besok di hari Rabu itu Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin bersama Ustadz Gun-Gun. Ya, bersama Ustadz Gun-Gun. Insya Allah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mangga, warahmatullahi wabarakatuh. silahkan.